Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum itu Pak Fatur mau tanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Ya, dalam kesempatan kali ini Pak Fatur mau belajar bareng, ya, karena kita masih materinya tentang puasa. Ada yang tahu nih materi kita ini tentang apa? Ya, jadi kita sekarang akan belajar tentang, ya, yang membatalkan puasa dan siapa saja orang yang tidak berpuasa. Nah, itu nanti pembahasannya tentang itu ya. Nah, baik, Pak Fatur akan menyampaikan hadis yang berbunyi asyamu junnatun. Ada yang tahu artinya? Asyamu junnatun. Ya, artinya puasa itu benteng atau perisai atau dinding atau penghalang atau apa lagi, perisai ya, pokoknya benteng. Nah, Pak Fatur mau tanya, iya, kalau orang puasa tapi dia ngomel-ngomel atau marah-marah atau dia berkata kotor, itu bagaimana? Nah, jadi puasa adalah benteng atau perisai atau dinding atau penghalang ya, itu akan robek atau akan rusak karena ada yang tahu. Jadi puasa adalah benteng, itu akan bisa robek karena apa? Ya, bentengnya atau perisainya robek itu karena yang pertama namimah. Ada yang tahu namimah? Adu domba. Yang kedua berkata kotor, ngomel, marah-marah. Itu yang membuat puasanya atau perisainya itu robek. Nah, jadi ya, artinya kalau tamengnya sudah rusak, tamengnya sudah robek, menurut teman-teman masih berfungsi atau tidak? Pasti tidak. Kali ini Pak Fatur akan menyampaikan beberapa yang membatalkan puasa. Ya, baik, Pak Fatur akan menyampaikan dengan singkat apa saja yang membatalkan puasa. Jadi ada 9 yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Ada yang tahu? Yang pertama, mulut, apalagi hidung, telinga, lubang air kecil dan lubang air besar. Nah, jadi memasukkan ke 5 lubang ini seperti
makan minum dengan sengaja itu batal. Terus apa lagi? Berkumur batal atau tidak? Berkumur asalkan tidak ditelan itu tidak batal. Nah, kalau mencicipi, bagaimana mencicipi makanan? Sama, mencicipi, tapi kalau tidak ditelan tidak batal. Tapi itu kalau mencicipi makanan dia makruh ya. Tapi kalau dalam keadaan wuduan disunahkan ya berkumur. Berkumurnya itu yang penting jangan ditelan, itu tidak batal. Nah, itu yang pertama. Apa yang pertama? Memasukkan ke 5 lubang. Nah, jadi intinya memasukkan energi ke dalam tubuh kita, nggak harus lewat mulut. Nah, kalau membuat ada energi itu batal. Nah, kalau donor darah bagaimana? Bekam bagaimana? Itu tidak batal. Kalau menelan ludah bagaimana? Sama, kalau menelan ludahnya sendiri tidak batal. Tapi kalau ludahnya udah di luar ditelan lagi, dorok ya, itu batal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang tahu? Nah, yang kedua yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Jadi muntahnya ini dibikin biar dia muntah, atau dia bagaimana caranya muntah, dia lalu muntah, itu batal. Tapi kalau dalam perjalanan naik mobil muntah itu tidak batal karena tidak disengaja. Nah, kalau udah posisi muntah harus dibersihkan, harus berkumur. Kalau dalam air liurnya tertelan muntahannya itu batal ya, karena muntahan itu najis, karena najis. Jadi kalau masih di dalam mulut itu harus berkumur biar bersih, baru boleh menelan ludahnya gitu ya. Nah, ada 9. Yang ketiga ada yang tahu? Ya, bersahwat. Bersahwat ini bisa bersenggama atau bersetubuh bagi yang suami istri ya. Terus atau bersahwat ini melakukan maksiat, itu juga membatalkan puasa. Jadi baru 3 ya. Yang keempat, haid bagi perempuan. Terus apa lagi? Nifas. Apa lagi? Ya, melahirkan. Jadi yang keempat, haid, nifas, dan melahirkan. Nah, sekarang yang ke-7. Singkat ya Pak Fatur, singkat menyampaikan. Yang ke-7, keluar mani dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Jadi contohnya pas tidur tahu-tahu bangun basah, nah itu tidak batal, tidak sengaja. Nah, yang ke-8, hilang akal. Maksudnya apa? Gila, tiba-tiba gila, itu batal puasanya. Atau pingsan. Nah, kalau pingsannya ini contoh dari setelah sahur terus langsung pingsan sampai isya, pingsannya baru bangunnya isya, nah itu batal. Tapi kalau pingsannya setelah sahur jam 12 siang bangun sadar diri ya, nah tiba-tiba pingsan lagi sampai isya, itu puasanya tidak batal. Nah, terus yang ke-9,
Yang terakhir ya, yang terakhir murtad. Maksudnya murtad itu keluar dari Islam, atau dia bilang Al-Quran itu bukan, contoh ya, Al-Quran bukan kitabnya orang Islam. Nah itu udah sama aja. Jadi murtadnya ini keluar dari Islam gitu ya. Jadi yang pertama sampai yang 9 sudah tahu semua ya. Ya, sekarang kita belajar tentang apa? Yang kedua materinya tentang orang yang boleh tidak berpuasa. Jadi nanti Pak Fatul sebutkan ada 6 ya, ada 6. Nah, jadi Islam itu agama yang ringan. Maksudnya tidak memberatkan umatnya. Jadi setiap ibadah itu sudah disesuaikan dengan kemampuan umatnya dan sudah sesuai. Ya, baik. Sekarang Pak Fatur akan menyebutkan ada 6 ya tadi ya. Yang pertama, orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini itu karena benar-benar sudah tidak kuat. Nah, itu boleh tidak berpuasa. Ya. Terus yang kedua, musafir atau orang yang berpergian jauh. Ya. Minimal 89 km perjalanannya ya. Itu boleh, karena orang musafir ini harus keadaan badannya, kondisinya itu harus fit, harus bugar. Jadi boleh berbuka dan mengkodo puasanya, karena di dalam Al-Quran ada ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 85. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga apa? Orang yang tidak mampu. Maksudnya orang yang sudah tua renta atau orang yang sudah pikun. Nah, atau orang yang sudah sakit-sakitan, udah lama sakit, itu boleh tidak berpuasa, hanya mengkodo saja. Nah, yang keempat apa? Yang keempat itu bumil atau ibu hamil atau ibu menyusui juga. Itu boleh tidak berpuasa kalau dikhawatirkan untuk dirinya dan untuk bayinya, maka hanya mengkodo saja. Tapi kalau dikhawatirkan untuk dirinya saja, itu mengkodo dan membayar fidyah. Terus yang kelima apa? Orang yang mengalami keletihan. Jadi kalau yang sudah benar-benar letih, itu boleh. Yang dikhawatirkan mengganggu kesehatannya, mengganggu kejiwaannya, kondisinya benar-benar sudah drop gitu ya, itu boleh. Terus yang terakhir ini bagi orang-orang yang pekerja keras, maksudnya itu yang kerjanya itu pakai fisik, yang kategorinya itu berat, seperti pekerja tambang ya. Nah, itu boleh. Nah, jadi hanya 6 ya yang orang yang boleh tidak berpuasa atau diperbolehkan berbuka. Yang pertama, orang yang sakit. Kedua, orang musafir atau berpergian jauh. Ketiga, orang yang tidak mampu, yang sudah tua renta atau
yang sudah sakit-sakitan lama ya. Terus yang keempat, ibu hamil atau ibu menyusui. Yang kelima, orang yang keletihan, sudah ibarat kata drop, itu harus berbuka, boleh berbuka, nanti kodok ya, diganti puasanya. Terus yang terakhir apa? Untuk pekerja keras, maksudnya itu orang yang kerjanya pakai fisik, pakai tenaga, itu harus boleh tidak berpuasa. Jadi itu ya. Oke, selamat belajar. Nah, untuk teman-teman semuanya, kita berdoa dulu ya. Ya, kita akhiri ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.